Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan amaliyah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ibadah yang kita lakukan itu akan menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan nikmat kesehatan, nikmat berkumpul dengan keluarga, sehingga kita bisa hidup bersama dengan penuh kebahagiaan. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umat. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita kembali belajar yang berkaitan dengan puasa. Tema yang menarik pada kesempatan ini adalah berkaitan tentang menyehatkan reproduksi dengan puasa. Jadi hal ini cukup menarik. Kenapa cukup menarik? Karena ini keterkaitan antara puasa dengan kesehatan reproduksi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah balai latihan untuk menyehatkan umat manusia. Jadi salah satu cara agar kita memperoleh kesehatan itu lewat puasa. Kenapa? Karena puasa ini menyehatkan bukan hanya sehat secara ruh, bukan hanya sehat secara jiwa, tetapi juga mencakup kesehatan fisik. Jadi puasa itu ada 3 komponen yang bisa dia sehatkan pada diri manusia. Yang pertama, dengan puasa roh akan sehat, dengan puasa jiwa juga akan sehat, dan dengan puasa fisik pun bisa sehat. Alasannya apa? Jadi dengan meninggalkan makan, minum, dan syahwat selama sehari penuh merupakan salah satu metode detoksifikasi. Jadi ini namanya metode detoksifikasi untuk mengembalikan kebugaran diri manusia. Dan salah satunya adalah menyehatkan nafsu seksual agar dapat memelihara martabat keturunan umat manusia dan menyalurkan seks dengan terhormat. Jadi ini agak sedikit dewasa kita berbicara mengkaji tentang kesehatan reproduksi berkaitan dengan puasa. Seks atau organ seks
adalah sesuatu yang terhormat dalam Islam. Jadi kehormatan pribadi kita, kehormatan diri kita itu dijaga dalam Islam. Salah satunya adalah berkaitan dengan organ seks. Apa buktinya? Kita bisa lihat. Islam melarang seks bebas. Artinya Islam melarang perzinahan. Bahkan dalam Al-Quran mendekati pun dalam Islam itu sangat dilarang. Jadi kita sebagai kaum muslimin yang senantiasa mentaati syariat Islam, maka kita dididik dalam Islam untuk jangan mendekati perbuatan zina. Bahkan melakukan pun itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk perbuatan yang hina. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menariknya dalam Islam itu tidak menutup sama sekali terhadap penyaluran nafsu seksual. Asalkan melalui akad yang sah dan bertanggung jawab. Jadi syaratnya harus ada akad. Jadi menyalurkan syahwat nafsu seks dalam Islam itu diatur dengan adanya akad yang sah. Bukan hanya sekedar akad yang sah, tetapi ada rasa tanggung jawab di dalamnya. Karena biasanya ketika sudah ada akad yang sah, kadang-kadang ada pribadi personal itu tidak bertanggung jawab. Nah, dalam Islam dua hal ini harus dimiliki dalam penyaluran nafsu seksual, yaitu harus melalui akad yang sah tentu dengan Islami, dan yang kedua adalah harus memiliki tanggung jawab karena sudah diikat dengan sebuah ikatan yang mulia. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, an-nikah sunnah. Jadi menikah itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam hal apa? Untuk mengatur hubungan seksual lelaki dengan perempuan secara legal. Jadi sebuah pernikahan adalah sebuah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena itu merupakan suatu proses yang legal lewat pernikahan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi relasi suami dan istri itu memiliki hak yang sama. Jadi ada hak yang sama antara suami dan istri. Kenapa? Karena harus sama-sama menikmatinya. Jadi tidak boleh ada yang lebih dominan dibandingkan pasangannya. Jadi Islam mengatur kebersamaan bukan hanya kebersamaan dalam hal hak dan kewajiban, tetapi kebersamaan dalam menikmati yang berkaitan dengan hubungan seksual. Nah, menurut Islam, menyalurkan nafsu seks itu bisa menjadi terhormat jika dilakukan sesuai dengan syariah.
Mungkin pernah kita mendengar bahwa menyalurkan seksual antara suami istri itu termasuk sedekah. Bahkan jika dilakukan dengan tuntunan syariah, maka suami istri itu akan lahir kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Artinya apa? Dosa-dosa mereka akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyalurkan nafsunya sesuai dengan syariah. Jadi begitu mulia hubungan seks jika itu berdasarkan nilai-nilai syariah. Tetapi sebaliknya itu akan menjadi sebuah kehinaan dan kerendahan jika dilakukan dengan tidak bertanggung jawab dan melanggar syariah. Jadi kapan penyalurannya tidak sesuai dengan syariah dan tidak bertanggung jawab, maka itu menjadi sebuah kehinaan dan kerendahan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi masalah kondisi sekarang ini adalah yang terjadi pada diri remaja. Ya. Kita melihat fakta adanya dekadensi moral. Kenapa bisa terjadi dekadensi moral? Karena ini salah satu dampak dari globalisasi. Jadi berkembangnya teknologi, majunya informasi yang begitu cepat sehingga diperlukan sebuah tameng atau benteng untuk menghadapi arus yang begitu kuat. Dan ini yang dialami oleh remaja-remaja kita. Nah, kita mengenal bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang religius. Ya. Bangsa yang beradab. Tetapi ketika globalisasi yang begitu cepat dan begitu kuat dorongannya, dan ini menjadi tantangan berat. Kenapa menjadi tantangan berat? Karena frekuensi tingkat kejadian seks bebas itu melonjak secara tinggi. Dan itu terjadi di kalangan remaja. Nah, belum lagi banyaknya penyalahgunaan narkoba. Jadi bagi kita semua, ini menjadi kekhawatiran berkaitan tentang eksistensi martabat manusia. Dan ini realita dilakukan oleh perilaku remaja. Jadi merebaknya seks bebas ini menjadi tugas utama buat kita semua. Bagaimana mendidik remaja-remaja kita ini agar dalam penyaluran itu sesuai dengan nilai-nilai syariah. Agar martabat diri kita sebagai manusia itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil hasil data. Data di sebuah kota yang menunjukkan di kalangan remaja itu usia 17 sampai 24 tahun. Berdasarkan sampel dari 3.006 responden, ternyata 20,9% remaja itu mengalami kehamilan dan kelahiran sebelum menikah. Jadi ini fakta yang terjadi di lapangan. Jadi fenomena seperti ini
selain dari melanggar nilai-nilai syariah, juga sebagai sarana munculnya penyebaran penyakit kelamin. Dan ini menjadi fenomena kesehatan sekaligus menjadi tantangan keagamaan dan ancaman bagi kualitas generasi mendatang. Bukankah kita ingin mewujudkan sebuah generasi yang bermanfaat buat agama dan bangsa? Bukankah kita ingin membentuk, mencetak, melahirkan kualitas generasi yang masa depan? Nah, pemimpin masa depan adalah remaja kita yang sekarang ini. Nah, kalau realitanya seperti ini menjadi bencana besar bagi bangsa Indonesia dan umat manusia. Karena dapat menghancurkan seluruh sendi-sendi kehidupan dan kemajuan. Itu baru 20,9%. Jadi kalau tidak segera kita membuat upaya untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai agama memuliakan diri kita lewat aturan secara syariah, maka tentu kita akan jauh dari akan jauh menuju kepada kemuliaan. Nah, Islam memberikan salah satu solusi dalam penyaluran seks dengan cara menikah bagi orang yang sudah mampu. Jadi, saudara-saudaraku yang sudah mampu, maka salurkanlah seks sesuai dengan ajaran Islam, yaitu lewat pernikahan. Ya. Jika belum mampu menikah, maka hendaklah mengendalikan dengan berpuasa. Jadi Islam mengajarkan kita kalau mampu maka menikahlah. Dan kalau tidak mampu, Islam memberikan solusi, yaitu berpuasa. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis dinyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, wahai sekalian anak muda, ya, siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, maka segera menikah. Kenapa? Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Sebab dengan puasa itu dapat meredakan nafsu. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati falyasum. Fa innahu lahu wija. Nah, yang menariknya dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata syabab. Jadi syabab ini itu dia maknai artinya pemuda. Nah, pemuda ini adalah orang yang sudah mencapai masa akil balik. Yang usianya belum mencapai 30 tahun. Nah, namun arti pemuda itu secara luas adalah orang yang memiliki kekuatan dan semangat nafsu seks yang tinggi. Sehingga perlu penyalurannya. Nah, Imam Muslim menulis hadis ini dalam kitabnya pada bab menganjurkan nikah bagi orang-orang yang menginginkannya serta mampu memberi nafkah.
dan menyibukkan diri dengan berpuasa bagi orang yang tidak mampu. Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan perintah menikah bagi orang yang mampu serta menginginkannya. Menurut Islam, penyaluran seks yang dapat menjaga kehormatan keturunan umat manusia itu adalah melalui pernikahan. Nah, jika tidak mampu, maka bagi yang bernafsu seks besar adalah ditahan dengan berpuasa. Jadi ada dua alternatif untuk kalangan remaja yang memiliki tingkat seks yang tinggi. Dan untuk membentengi diri lewat dua hal. Kalau mampu, maka kita disunahkan. Bahkan bisa menjadi wajib. Kalau seks kita terlalu tinggi, maka bisa menjadi wajib untuk menikah. Olehnya itu, ini salah satu solusi agar jangan terjadi seks bebas. Ya. Karena seks bebas itu akan menghinakan dan merendahkan martabat kita sebagai manusia. Yang kedua, jika belum mampu, maka Islam memberikan solusi yaitu berpuasa. Kenapa? Karena puasa merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengontrol dorongan seks. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua berharap menjadi orang yang mulia. Dan kemuliaan itu bisa diperoleh ketika kita tidak melanggar nilai-nilai syariah. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa yang kita laksanakan, itu menjadi proses pembelajaran, proses latihan, agar kita bisa mampu mengontrol syahwat seks sehingga bisa tersalurkan dengan benar. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Wallahu musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.